Baik, kita kembali masuk ke materi baru di minggu ini. Kita masuk di unit 6, topiknya itu adalah Human Capital Management. Nah, sebelum melakukan exercise ataupun praktikum-praktikum di unit Human Capital Management, kita terlebih dahulu mempelajari beberapa istilah-istilah penting dan harus bisa membedakan apa itu Human Resource dan apa itu Human Capital Management. Nah, sebagai kata kunci singkat di awal, human resource atau yang sering kita sebut dengan istilah HR itu adalah bagian yang pasti ada di setiap organisasi, dan biasanya kita hanya mikirnya sederhana, human resource itu adalah orang yang melakukan perekrutan, kemudian nanti kalau udah direkrut dipekerjakan terus dibayar atau digaji. Nah, sesederhana itu bayangan human resource atau bagian sumber daya manusia di pikiran-pikiran orang awam. Nah, tapi sebenarnya ada hal yang lebih luas lagi yang dikelola di dalam human resource tradisional. Dan itu yang mau dibedah dengan konsep ERP. Tapi namanya kalau di ERP dikenal dengan istilah Human Capital Management. Nah, si Human Capital Management ini adalah salah satu modul di dalam SAP yang nanti dipakai untuk membantu organisasi dalam mengkalkulasi, bahkan juga mentransformasi penggunaan sumber daya manusia. Nah, jadi kita mau pastikan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, dalam hal ini manusia, bekerja sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kita benar-benar memanfaatkan kinerja mereka dengan baik. Dan si SAP sendiri sudah menyediakan tools untuk mengelola, mengukur, bahkan lewat modul ini kita bisa memberikan reward ataupun penghargaan kepada semua sumber daya manusia yang sudah ada di dalam perusahaan. Penghargaan ini untuk semua kontribusi yang sudah dilakukan oleh si karyawan, baik itu kontribusi dalam bentuk tim atau mungkin individual. Nah, jadi si SAP Human Capital ini memiliki beberapa kemampuan, salah satunya adalah talent management. Jadi jika nanti Anda utak-atik di SAP menu, ada yang namanya personal management, talent management, travel management, dan lain sebagainya. Nah, kapabilitas ini bisa dipakai yang pertama untuk melakukan perekrutan, kemudian kelola karir dari si karyawan kita, kemudian ada yang namanya succession management, ini yang ketiga ya. Succession management ini adalah perusahaan memastikan bahwa karyawan itu yang direkrut udah ada jabatannya gitu, udah dapat posisi, terus nanti dibantu untuk pengembangan karirnya lebih lanjut. Kemudian ada visualisasi data, ini maksudnya adalah alat yang dipakai untuk meninjau perkembangan karyawan, apakah terjadi perubahan atau enggak, atau malah makin menurun, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya selain tadi ada perekrutan, career, succession, visualization, ada juga yang namanya enterprise learning management. Ini dipakai oleh perusahaan untuk menyimpan basis pengetahuan karyawan. Jadi si A bisanya apa, si B bisanya apa, itu bisa di-maintain semua. Dan yang paling penting, ada juga yang namanya employee performance management. Employee performance management ini membantu perusahaan dalam mengontrol kinerja karyawan. Dan lebih serunya lagi, di human capital management itu sendiri, ada juga yang namanya kapabilitas compensation management, di mana tidak hanya cerita proses perekrutan, di modul human capital management juga kita bisa mengelola pemberhentian karyawan. Kalau nanti dia diberhentikan kasusnya seperti apa, kalau dia dipecat nanti kelolanya seperti apa. Nah, itu elemen-elemen atau kapabilitas penting yang akan dielaborasi di dalam si human capital management. Nah, sama seperti modul yang lain, kalau modul lain punya elemen, human capital management juga punya elemen. Elemennya apa? Yang pertama adalah organizational management, kemudian yang kedua ada data applicant atau data pelamar dalam kasus ini, kemudian yang ketiga ada personal management, kemudian yang keempat ada personal development, yang kelima ada training and event management, yang keenam ada time management, kemudian yang ketujuh ada appraisals, lalu ada payroll, dan yang paling penting, karena ini adalah sumber daya manusia, tentu ada biaya. Nah, dalam kasus ini kita bisa juga merencanakan budget atau anggaran dengan personnel cost planning. Nah, detail semua ini sebenarnya sederhana saja. Apa yang dilakukan dalam human capital,
Berarti kita harus benar-benar memahami rincian siklusnya itu mulai dari perekrutan sampai nanti karyawan dipekerjakan dan berapa biaya personal yang dihabiskan untuk si masing-masing karyawan. Nah, itu semua sudah terlihat di dalam satu cycle seperti yang sudah ada di dalam buku panduan SAP Anda. Jadi dari langkah 1 sampai langkah yang ke-9, semuanya benar-benar diatur, terstruktur dengan rapi, mulai dari dia diterima, dipekerjakan, sampai nanti dia menghasilkan apa ke perusahaan. Nah, selanjutnya, untuk memodelkan struktur organisasinya juga, di SAP itu ada yang namanya organizational plan. Jadi kita bisa petakan yang mana organizational unitnya, yang mana jobnya, dan yang mana posisi si karyawan. Dan tentunya unit organisasi ini nanti dipakai untuk mendeskripsikan unit bisnis yang ada di dalam perusahaan ataupun di dalam organisasi. Dan kriterianya itu bisa macam-macam ya. Bisa pakai yang fungsional, bisa juga regional. Kalau mau dicontohkan seperti kalau misalnya saya bekerja di bagian pembelian, maka saya masuk ke organizational unit pembelian. Atau kalau misalnya dia berada di bagian keuangan, maka nanti organizational unitnya adalah financial. Nah, kalau udah cerita organizational unit, tadi udah jelas departemennya masuknya kemana. Sekarang ada yang namanya job. Job itu berarti pekerjaan, tugas, atau apa yang dilakukan oleh si karyawan secara umum ataupun general. Jadi kalau misalnya ada kepala bagian, berarti tugasnya mengawasi, mengontrol. Apa yang dikontrol? Oh, tugas atau job yang diberikan kepada dia misalnya. Atau setelah tadi dia punya job, misalnya tadi ya, kepala bagian, itu adalah klasifikasi yang general, dia pasti punya yang namanya position. Position ini adalah organizational unit terkecil. Berarti ini diwakili dari apa ya? Kalau mau disederhanakan berarti seperti deskripsi tugas dari job yang lebih spesifik. Misalnya tadi kalau contoh dari organizational unit tadi udah clear, berarti bagian pembelian, kemudian jobnya berarti mengawasi pembelian atau mengontrol aktivitas pembelian, dan sekarang ada positionnya. Position itu berarti seperti manajernya kah, manajer pembeliannya kah, atau yang lain-lain. Pokoknya intinya si position ini adalah tugas yang diturunkan dari job dengan versi yang lebih detail. Kemudian yang terakhir ada yang namanya person. Person itu berarti orang, pelakunya, atau performer yang menduduki posisi dalam satu struktur organisasi. Jadi person ini diisi dengan nama karyawan. Kalau tadi misalnya ada organizational unit di pembelian, kemudian dia sudah punya job, dia juga sudah punya position, siapa orangnya? Oh, namanya adalah si Andy. Maka Andy adalah person di dalam bagian pembelian. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya, selain tadi ada cerita beberapa elemen sebelumnya, di SAP sendiri, organizational management-nya itu memiliki struktur. Jadi, udah umum gitu ya, hampir di setiap elemen ada strukturnya, dan organizational management elemen dari human capital itu sendiri ada struktur yang pertama, enterprise structure, personal structure, dan organizational structure. Nah, semua itu berada di dalam si organizational assignment. Isinya itu nanti macam-macam. Bagaimana cara mengatur satu wilayah, bagaimana nanti bagian dari satu personal area diklasifikasikan, kemudian nanti jika ada representasi sebagai status karyawan, bagaimana karyawan yang aktif, permanen, terminate, itu juga semua bisa diatur. Nah, itu dikenal dengan struktur-struktur di dalam organizational management element. Detailnya tadi yang pertama ada enterprise structure, kemudian ada personal structure, dan yang paling penting ada lagi yang namanya organizational structure. Nah, semua itu sudah dielaborasi di dalam buku Anda. Anda tinggal petakan yang mana yang masuk ke organizational structure, yang mana yang masuk ke dalam si personal structure ataupun si enterprise structure. Kira-kira seperti itu. Kemudian, jika mau dicek kembali, SAP itu juga cukup keren ya. Dari sisi human capital management-nya juga dimungkinkan untuk melakukan integrasi antara rekrutmen dengan personal administration. Jadi dalam kasus ini setelah kita merekrut seseorang, kita juga nanti harus kelola semuanya. Nah, itu data karyawannya disimpan di dalam master data human capital management yang dikenal dengan istilah infotype. Nah, kalau umumnya Anda belajar basis data ataupun belajar konsep sistem informasi,
atau informasi proses bisnis, kita hanya mendengar yang namanya master data karyawan. Nah, tapi kalau di SAP muncul satu istilah namanya info type. Jadi di info type ini kita bisa menyimpan banyak field yang berisi informasi karyawan dan tentunya terhubung ke dalam personal file. Kira-kira seperti itu. Nah, bagi yang masih bingung info type itu apa? Info type itu kepanjangan atau stands for information type. Oke, information type berisi informasi-informasi atau detail dari si karyawan. Dan biasanya data yang disimpan itu semuanya logis. Contohnya tempat tinggal, alamat, atau mungkin nomor rumah, atau mungkin ada data alamat tambahan, misalnya alamat domisili dengan alamat KTP kalau di Indonesia dan lain-lainnya. Nah, semua ini bisa di-display, bisa juga di-copy, bisa di-change, dan yang paling penting ini bisa kamu pakai terus-menerus. Kira-kira seperti itu perlakuan untuk info type. Nah, kemudian selain tadi ada istilah info type, dan di SAP itu juga ada satu hal yang keren. Ini menurut saya luar biasa, yaitu personal action. Jadi, kalau tadi kita sudah punya data-data karyawan, semuanya disimpan di dalam si info type, ada lagi yang namanya personal action. Personal action ini adalah salah satu fitur ataupun capability di SAP yang dipakai untuk mengelola beberapa info type secara berurutan. Jadi kalau misalnya tadi ada banyak info type, kita bisa memastikan kelengkapan data yang ada di dalam perusahaan kita, meskipun ada beberapa info type yang gimana ya bilangnya ya, yang urutannya mau diubah-ubah. Nah, itu bisa dilakukan dengan si personal action. Jadi misalnya nih, untuk yang data alamat kita mau kasih info type 0006, untuk yang gaji 0008. Nah, itu bisa kita atur semuanya. Dan detail-detail ini bisa Anda ubah urutannya dengan si personal action. Sequence-nya itu Anda yang menentukan, tentunya dengan kemampuan personal action yang tersedia di dalam si SAP. Nah, kemudian ada yang namanya personal development. Ini cerita tentang rencana ataupun realisasi pengembangan personal karyawan. Jadi nggak hanya sekedar kita rekrut terus digaji lalu selesai. Nah, perusahaan itu punya karyawan itu adalah aset. Aset yang satu-satunya aset yang nggak bisa dinilai secara indikator finansial, makanya karyawan itu mahal. Nah, karena kasus inilah personal development perlu diberikan dan perlu di-maintain. Jadi kalau mau disederhanakan, personal development di SAP itu dikaitkan dengan pemberian pendidikan atau mengedukasi lebih tepatnya. Boleh dalam bentuk pelatihan kepada karyawan. Dan yang paling penting di sini kita membandingkan ya kebutuhan perusahaan dengan skill yang sudah dimiliki oleh si karyawan. Jadi ada nggak sih kualifikasi dari karyawan A, karyawan B, karyawan C? Nah, kalau dia cocok, nanti kita sesuaikan, kita matchingkan. Dan itu semuanya dikelola dengan si personal development. Dan ada satu istilah penting di sini yang dikenal dengan istilah profile matchup. Nah, detail apa itu profile matchup? Anda juga bisa cek di buku dan lecture note yang sudah tersedia. Nah, selain tadi ada cerita personal development yang cerita tentang pengembangan karyawan, ada juga yang namanya training and event management. Di SAP sendiri, kita bisa mengatur semua event, semua jadwal pelatihan. Kalau misalnya ada training course-nya juga boleh diatur, seminar perusahaan dan hal-hal lainnya di dalam SAP. Jadi kita bisa atur mulai dari persiapannya, kalau misalnya ada katalog bisnisnya, untuk si eventnya juga bisa di-set, atau kalau misalnya ada aktivitas yang berkaitan dengan day-to-day activity, misalnya nanti kita mau mesen, mau pre-booking, atau misalnya mau rebooking, mau cancel, dan lain sebagainya, itu bisa dikelola di dalam si training and event management. Dan yang paling penting, ada recurring activities. Jadi proses ini biasanya sifatnya periodik ya. Jadi meliputi aktivitas yang sifatnya periodik. Jadi misalnya kita bisa locking atau unlocking event, kita bisa kontrol ini mau jalan atau enggak, kita bisa cancel atau lakukan follow up juga aktivitas yang dilakukan setelah event. Bahkan kita juga bisa memberikan appraisal ataupun penilaian terhadap event tersebut. Dan semua detail realokasi biayanya juga nanti akan termaintain. Nah, jadi si training and event management ini intinya kalau mau ditanyakan memungkinkan user untuk
mengakses fungsional aplikasi secara langsung dan pengguna dapat mengatur fungsi-fungsi yang ada sesuai dengan kemauan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mau seperti apa event yang diikuti. Kira-kira seperti itu. Nah, bagian yang paling krusial setelah tadi cerita training and event management, ada juga yang namanya time management. Berarti tidak mungkin karyawan bisa digaji kalau kita tidak mencatat dan menyimpan jam kerjanya. Nah, itu semua dikelola dengan si time management. Kita juga nanti bisa mencatat waktu kerja karyawan dengan dua cara. Ada yang namanya exception to work schedule. Kita hanya mencatat absensi karyawan kapan dia tidak masuk kerja. Itu yang pertama. Kalau yang kedua adalah actual time. Seperti kita mencatat jam kerja aktual karyawan seperti waktu kehadiran. Jadi ada dua versi. Kalau yang pertama hanya mencatat deviasinya aja atau di mana karyawan nggak kerja. Yang kedua adalah mencatat jam kerja aktual. Jadi kapan dia masuk, kapan dia out. Kira-kira seperti itu. Dan semuanya ini punya pilihan cara untuk menyimpan. Mau simpan seperti apa? Time datanya atau data waktunya bisa disetel sendiri. Kemudian kalau misalnya nanti ada jam pengganti misalnya atau jam tambahan, itu semua bisa diatur di dalam si time management. Nah, terlepas dari semua ini, yang namanya human capital management tidak terpisahkan dengan yang namanya proses penilaian atau appraisal. Nah, si appraisal ini memungkinkan organisasi juga untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan ataupun kinerja karyawan dalam perusahaan. Jadi kita bisa cek apakah karyawan ini cukup baik dalam mengeksekusi pekerjaannya, apakah dia perlu diberi motivasi atau apa, itu bisa semuanya diatur. Jadi kalau di SAP itu sendiri, penilaian itu boleh antara karyawan ke atasan atau bawahan ke atasan atau sesama rekan kerja dan lain sebagainya. Dan bentuknya boleh macam-macam. Boleh dalam bentuk course appraisal, boleh juga personal appraisal, dan boleh juga dalam survei. Mungkin yang paling banyak belakangan kalau misalnya Anda perhatikan di tempat Anda bekerja adalah survei dalam bentuk kuesioner. Tapi jangan salah, ada juga dalam bentuk personal appraisal. Berarti ini kita benar-benar menilai dia berdasarkan apa yang dia sudah pernah ikuti. Berbeda dengan penilaian antara karyawan dengan atasan atau atasan ke bawahan. Itu namanya course appraisal. Nah, apapun yang terjadi di organisasi itu semuanya bisa disesuaikan tergantung kebutuhan saja. Nah, jadi jika semua ini sudah komplit, maka kita masuk ke tahapan yang dikenal dengan istilah payroll atau penggajian. Berarti di sini gaji karyawan akan dibayarkan, tentunya dibayar sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan. Berarti di sini nanti ada pengelompokan elemen gaji, apakah ada pajak, apakah dia ada pemotongan, apakah ada bonus, tunjangan, dan lain sebagainya. Dan tentunya ini juga akan mempengaruhi personal cost planning-nya dan memungkinkan organisasi untuk menentukan elemen-elemen biaya per karyawan. Jadi kalau misalnya karyawannya ada 200 ini nanti perlakuannya akan berbeda. Ada yang masuk ke jam lembur, ada yang nggak punya jam lembur, ada yang harus dibayarkan THR-nya, ada yang nggak pakai THR, dan lain sebagainya. Nah, semua itu dikelola dengan si Human Capital Management, dan detail-detailnya cukup banyak. Anda boleh melanjutkan semuanya dimulai dari halaman 6.1 di unit 6 ini, sampai ke halaman 6.14. Nah, itu semuanya yang sudah ditawarkan di unit 6. Demikian untuk teori overview dari si Human Capital Management. Selamat melanjutkan exercise. Terima kasih.